Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pelayanan rekam medis pasien. Kami dari kelompok 12 yang beranggotakan Yasin Alfiyahya, Muhammad Rofi, Melata Tasya Hanifah, Septa Hadi Triana, dan Rahma Kusuma Putri. Di video ini kami akan mensimulasikan bagaimana jalannya permen. Permen mempunyai beberapa fitur, diantaranya yaitu dokter, admin, dan kasir. Pada fitur dashboard, terdapat pengertian apa itu rekam medik yang berfungsi untuk memberitahukan kepada pengunjung web pengertian dari rekam medis itu sendiri. Dan kami mempunyai layanan utama permen, ada 3. Yang pertama, rekam medis pasien menjadi lebih aman dan terstruktur, pendaftaran menjadi lebih mudah dan cepat, dan yang terakhir, pelaporan menjadi lebih mudah dan efisien. Selanjutnya, ke pasien. Sekarang kita berada di fitur pasien, tempat di mana pasien dapat mendaftarkan diri. Nomor rekam medis pasien sudah otomatis dari sistem. Tanggal register merupakan tanggal di mana pasien mendaftar. Jenis kelamin kita bisa memilih laki-laki atau perempuan. Di sini saya akan mendaftar sebagai perempuan. Alamat lengkap sesuai dengan KTP. Di sini saya akan menulis Jalan Kemerdekaan nomor 9. RT 01 RW 12. Di provinsi, sistem sudah menyediakan berbagai macam provinsi yang ada di Indonesia. Dan kita bisa memilih sesuai dengan provinsi tempat kita tinggal. Di sini saya akan memilih Jawa Barat. Kabupaten pun sama, sudah disesuaikan dengan provinsi yang telah kita pilih. Di sini saya akan memilih Kabupaten Bekasi. Dan kecamatan juga sudah menyesuaikan dengan kabupaten yang telah kita pilih. Di sini saya akan memilih Kabupaten Babelan. Dan Kelurahan Bahagia. Nama pasien, Salma Adinda. Tempat tanggal lahir, Jakarta. Kita bisa menginput tanggal lahir sesuai dengan tanggal lahir yang ada di KTP. Di status ada lajang, menikah, dan cerai. Kita bisa pilih salah satu. Dan masukkan nomor HP yang aktif. Golongan darah kita bisa memilih tidak tahu, O, A, B, atau AB. Saya milih O. Dan kirim. Nanti datanya akan tersimpan di sistem. Di sini kita sudah masuk pada halaman dokter. Sebelum dokter bisa melakukan analisis pasien, maka dokter harus melakukan login terlebih dahulu guna melindungi keamanan dari data pasien. Usernya kita masukkan yaitu dokter. Dan apabila terjadi kesalahan input password, maka ketika login akan muncul login gagal. Oleh karena itu kita seorang dokter harus memasukkan password yang benar. Kemudian klik login, maka login sebagai dokter sudah berhasil. Di sini kita dialihkan ke halaman pencarian pasien agar dokter bisa memudahkan pencari pasien yang ingin diperiksa. Di sini saya akan memasukkan data pasien berdasarkan nomor rekam medisnya. Kalau misalnya kita klik cari, maka akan muncul nama-nama pasien yang belum dilakukan pemeriksaan oleh seorang dokter. Di sini saya sebagai dokter akan memeriksa seorang pasien dengan nama Nyonya Salma Adinda
dengan nomor rekam medisnya yaitu 133. Kita klik periksa. Selanjutnya, dokter akan dialihkan ke halaman analisa pasien. Di halaman analisa pasien, nama, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, nomor status, dan status dari pasien itu sendiri sudah terisi secara otomatis. Hal ini bertujuan untuk mengurangi kesalahan input yang kemungkinan bisa terjadi akibat dokter salah menginput biodata dari pasien itu sendiri. Di bagian SIK dokter, dokter harus memasukkan SIK dokter pemeriksa. Saya sebagai dokter memiliki SIK-nya yaitu 10000. Selanjutnya, di bagian SOAP sudah ada beberapa input yang harus dilakukan oleh seorang dokter yang terdiri dari subjek, objek, analisis, dan juga plan. Di sini, input dari subjek bertujuan untuk seorang dokter harus menginput keluhan pasien saat ini yang didapatkan dari anamnesa pasien itu sendiri. Sebagai contoh, pasien saya mengalami mual-mual sepanjang hari. Maka saya sebagai dokter akan menulis mual-mual sepanjang hari di bagian subjek ini. Selanjutnya, ada input objek. Input objek ini berfungsi untuk menginput hasil pemeriksaan fisik, termasuk pemeriksaan tanda-tanda vital, skala nyeri, dan hasil pemeriksaan penunjang pasien. Di sini, saya sudah memeriksa pasien, di mana suhu tubuh pasien berada di atas 40 derajat Celcius. Maka saya sebagai dokter akan menginput suhu tubuh di atas 40 derajat Celcius. Selanjutnya, ada input analisis yang bertujuan untuk menginput diagnosis kerja, diagnosis diferensial atau problem pasien yang didapatkan dari menggabungkan penilaian subjek dan juga objek. Saya sebagai dokter sudah melakukan analisis pasien dari subjek dan juga objek. Analisis yang saya dapatkan adalah pasien saya mengalami gejala COVID-19, maka saya sebagai dokter akan menginput gejala COVID-19 di bagian analisis pasien. Yang selanjutnya atau yang terakhir ada plan yang bertujuan untuk menginput rencana untuk menegakkan diagnosis, rencana terapi, dan rencana monitoring dari pasien saya. Saya memiliki plan untuk membutuhkan hasil swab PCR. Maka, saya sebagai dokter akan menginput butuh hasil swab PCR. Selanjutnya, ada input obat. Karena pasien saya mengalami mual-mual, maka saya sebagai dokter akan memberikan obat sementara untuk menghilangkan rasa mual-mualnya dengan memberikan obat ranitidin dengan jumlah obat yaitu 10. Kemudian kita klik simpan. Maka analisis pasien sudah berhasil untuk disimpan. Sekarang kita berada di login admin. Saya akan login sebagai admin dengan username admin dan password juga admin. Kita klik login. Login sebagai admin berhasil. Di admin ini ada klinik, pencarian data, dan hasil lab. Pertama kita ke klinik dulu. Klinik ini berfungsi menampilkan
hasil analisis pasien yang sudah diperiksa. Kita langsung ke pencarian data. Sekarang kita ada di pencarian data yang berfungsi untuk menampilkan data-data yang ada di database. Sebagai contoh, saya akan mencari data pasien dengan nomor rekam medis 133. Dan kita klik cari, dan akan menampilkan data rekam medis dengan nomor 133 dengan nama Nyonya Salma Adinda, perempuan, lajang, dan dengan status belum bayar karena baru diperiksa. Selanjutnya kita akan ke dokter. Di dokter ini admin dapat menambahkan dokter dan di dalamnya ada data-data dokter yang tersedia. Baik, kita input dokter, nambah dokter dengan nama dokter Faisal, dengan spesialisnya jantung, dengan nomor telepon 08 12 1126 5458, dan kita klik submit. Dan dokter berhasil ditambahkan. Dan sudah ada dokter Faisal dengan spesialis jantung yang baru saja ditambahkan. Terakhir ada hasil lab. Berfungsi untuk pencarian data laboratorium dari hasil pasien. Sebagai contoh, saya akan mencari dengan nomor rekam medis 103 yang sudah diperiksa. Klik cari dan akan menghasilkan nama pasien dengan nomor rekam medis 103 yang tadi dicari dengan nama Dimas Anggara Putra dan hasil laboratorium tersebut. Sekarang kita ada di fitur kasir. Di sini kasir harus login terlebih dahulu dengan usernya kasir dan passwordnya harus benar. Ketika di login dan password benar, maka login sebagai kasir berhasil. Nah, di fitur kasir ini kita bisa melihat pasien mana saja yang statusnya belum bayar, sudah diperiksa. Di sini kita tidak memasukkan kata kunci, biar semuanya ada. Nah, ternyata di sini yang belum bayar hanya pasien dengan nama Nyonya Salma Adinda. Bisa kita lihat buktikan di admin pasien mana saja yang dengan statusnya belum bayar. Nah, di sini semua pasien statusnya selesai dan belum diperiksa. Hanya Nyonya Salma Adinda yang belum bayar. Maka yang ditampilkan di kasir hanya Nyonya Salma Adinda. Dan nanti setelah di kasir, apabila sudah bayar, maka status Nyonya Salma Adinda akan berubah. Di sini kita bayar. Kita klik bayar. Nah, maka nama pasien, ID dokter pemeriksa, nama obat, jumlah obat, dan harga terisi otomatis agar kasir tidak terjadi kesalahan penginputan. Nah, di sini pembayaran pasien. Nah, ketika pasien tidak bayar atau kurang, misalnya pasien bayarnya hanya 100.000 padahal harganya 125.000, maka ketika klik bayar, uang yang dibayar kurang. Tetapi ketika yang dibayar uangnya lebih atau pas, misalnya 102, maka uang pas. Ketika kita klik OK, status pasien si Nyonya Salma ini sudah tidak ada. Kita lihat di sini.
tidak ada record. Kita lihat di admin, apakah statusnya sudah berubah. Nyonya Selma Adinda, maka statusnya sudah berubah menjadi selesai. Sekian presentasi simulasi aplikasi permen atau pelayanan rekam medis pasien yang sudah kami buat selaku kelompok 12 untuk memenuhi kebutuhan tugas dari mata kuliah manajemen rekam medis dengan dosen yaitu Ibu Safitri Citra Budi. Sekian, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.